Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayatullah wa talibat habina nabda liqana al-yawm bi qira'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbi ya musta'an ala siratal mustaqim. Al-Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaifa halukum? Alhamdulillah bin khair wa kaifa halakum ya Ustaz? Masya Allah, ana bi khair, alhamdulillah, aidan insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar lagi. Di pertemuan yang ke-6 ini, insyaallah kita akan belajar al-awwal al-mu'rab wal-mabni minal asma' wa minal af'al wa minal ahruf. Thumma, kita nanti juga akan belajar mungkin mabninya fi'il madi. Insyaallah dua materi ini. Untuk tasrifnya, kita skip dulu ya, kita tinggal dulu nanti insyaallah di minggu-minggu terakhir aja atau di minggu ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'rab dan mabni. Salah satu materi dalam ilmu nahwu adalah al-mu'rab dan al-mabni. Apa definisi dari al-mu'rab dan al-mabni? Mu'rab itu maksudnya adalah kalimah yang bisa berubah akhirnya. Yang bisa berubah akhirnya disebut dengan mu'rab. Al-kalimatul mu'rabah berarti kalimah yang bisa berubah akhirnya. Kemudian yang kedua, mabni. Apa maksud dari mabni? Mabni adalah tetapnya akhir kalimat. Tetapnya akhir kalimat. Jadi kalau misalkan kita bilang al-kalimatul mabniyah, berarti kalimat itu tetap akhirnya. Seperti itu. Kita beri contoh, misalkan ada lafadz ja'a zaidun, ro'aitu zaidan, marortu bi zaidin. Ja'a zaidun, ro'aitu zaidan, marortu bi zaidin. Teman-teman perhatikan lafadz zaid di situ. Dalam kalimat yang pertama, zaidun ini di domah akhirnya, zaidun. Ja'a zaidun. Di dalam kalimat yang kedua, ro'aitu zaidan, akhirannya fathah, zaidan. Di kalimat yang ketiga, marortu bi zaidin. Zaidin berubah menjadi kasroh akhirnya. Kalimah zaitun bisa berubah akhirnya, maka disebut dengan al-kalimatul mu'rabah. Seperti itu. Sekarang mari kita bandingkan dengan kalimat alladzi. Ja'a alladzi yadrusu. Ra'aitu alladzi yadrusu. Marartu bi alladzi yadrusu. Marartu billadzi yadrusu. Ja'a alladzi yadrusu. Ra'aitu alladzi yadrusu. Marartu billadzi yadrusu. Alladzi dalam kalimat pertama, kedua, dan ketiga akhirannya tetap sama, yaitu berharokat sukun. Meskipun kalimatnya berbeda, tapi akhirannya tetap sama. Maka alladzi ini disebut dengan al-kalimatul mabniyah. Kalimah yang mabni. Kalimah yang tetap akhirnya. Itulah perbedaan al-mu'rab dan al-mabni. Al-mu'rab itu kalimah yang bisa berubah akhirnya. Al-mabni yang tidak bisa berubah akhirnya atau yang tetap akhirnya. Mungkin timbul pertanyaan, apa yang membuat kalimat itu berubah akhirnya? Kalimat
itu berubah akhirnya atau akhirannya bisa berbeda-beda itu disebabkan oleh perbedaan atau eh, macam-macam i'rab yang berbeda atau macam-macam kedudukan yang berbeda. Jadi ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Zaidun di sini teman-teman ya, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kok bisa akhirannya beda? Karena kedudukannya berbeda. Karena kedudukannya berbeda. Kalimat yang pertama ja'a Zaidun itu menjadi fa'il, ra'aitu Zaidan menjadi maf'ul bih, marartu bi Zaidin menjadi majrur. Ismun majrur bi harfil jar. Zaidun Zaidun Zaidan Zaidin. Jadi perbedaan bentuk akhir kalimah itu disebabkan karena kedudukan yang berbeda dari setiap kalimat tersebut. Fa'il, maf'ul bih, majrur, dan seterusnya. Tamam. Itu eh, poin awal sebelum kita masuk dalam materi al-mu'rab dan al-mabni. Kemudian teman-teman, eh, al-mu'rab dan al-mabni ini nanti akan kita temukan dalam kalimat. Dalam kalimat isim, fi'il, dan harf. Dalam kalimat isim, umumnya ya teman-teman ya, kalimat itu bisa berubah akhirnya. Sedangkan dalam kalimat fi'il, umumnya tidak bisa berubah akhirnya. Sedangkan kalimat huruf, semuanya tidak bisa berubah akhirnya. Baik, nabda minal mu'rab ya. Kita mulai dari isim yang, dari kalimat yang mu'rab. Untuk kalimat yang mu'rab, ada yang dari isim, ada juga yang dari fi'il. Untuk yang dari isim, di sini ada isim mufrad, isim musanna, dan juga isim jamak. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad ini tunggal, musanna dua, jamak banyak. Masing-masing dari mufrad dan jamak terbagi lagi. Mufrad ada mu'tal, ghairu munsharif, dan asmaul khamsah. Sedangkan mu'tal terbagi lagi menjadi maksur dan mangkus. Untuk jamak terbagi menjadi mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Taksir terbagi lagi menjadi munsharif dan ghairu munsharif. Baik. Ini adalah isim-isim yang mu'rab, maksudnya isim-isim yang bisa berubah akhirnya. Jadi kalau teman-teman menemukan isim-isim ini ya, mufrad, musanna, jamak, berarti nanti akan temukan ada tanda perubahan akhirnya itu. Entah itu dhamma, fathah, kasroh, atau huruf-huruf tertentu seperti wawu, alif, ya, atau nun, misalkan ya. Kemudian untuk isim mufrad, mu'tal, maksur. Ini contohnya apa? Maksur ini maksudnya adalah isim yang diakhiri alif. Isim yang diakhiri alif sebelumnya itu sebelumnya adalah berharokat fathah. Contohnya al-fata. Al-fata ini diakhiri alif bengkok sebelum alif harokatnya fathah. Maka ini disebut dengan isim maksur. Al-fata maknanya pemuda atau seorang pemuda. Kemudian yang kedua, mufrad mu'tal yang mangkus. Ya, untuk mangkus ini cirinya di akhir ya. Contohnya apa? Al, qadi, al-qadi yang maknanya adalah hakim. Al-qadi. Al-qadi ini adalah isim mangkus yang mufrad. Cirinya di akhir ya sebelum ya harokatnya kasroh.
Ini juga termasuk isim yang mu'rab. Kemudian ada isim mufrad yang ghairu munsharif. Isim mufrad yang tidak menerima tanwin. Contohnya apa? Contohnya kalimat Ahmadu. Ahmadu. Ahmadu ini termasuk isim yang mu'rab. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Kemudian ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim-isim yang lima. Isim yang jumlahnya lima. Di antaranya adalah lafadz abu, abu, aku, dan seterusnya. Nanti ada materinya tersendiri. Al-asmaul khamsah ini harus mudhof teman-teman ya. Harus mudhof, harus disandarkan ke kalimah atau isim yang lain. Abuka, ayah kamu. Kalau abu saja, nanti tidak termasuk al-asmaul khamsah. Melainkan isim mufrad yang biasa. Abun, seperti itu. Itu isim mufrad yang biasa. Tidak mu'tal, tidak ghairu munsharif, tidak asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu malin. Itu isim mufrad. Kemudian yang kedua, isim musanna. Isim musanna itu isim yang menunjukkan makna dua. Isim yang menunjukkan makna dua seperti lafadz muslimani. Yang aslinya muslimun, satu orang Islam. Kemudian ditasniahkan menjadi muslimani. Dua orang Islam. Seperti itu. Muslimun, muslimani. Muslimun mufrad, mufrad yang biasa ya. Tidak mu'tal, tidak ghairu munsharif, tidak asmaul khamsah. Kemudian ditasniahkan menjadi muslimani. Muslimani, dua muslim. Untuk jamak, jamak ada tiga. Mudzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Mudzakkar salim, misalkan muslimuna. Cirinya itu diakhiri una teman-teman ya. Menunjukkan laki-laki banyak. Muslimuna. Orang-orang Islam laki-laki. Muslimuna. Kemudian yang mu'anas salim, cirinya biasanya diakhiri oleh huruf ta. Ta yang maftuhah. Sebelum ta hurufnya alif. Muslimatun. Muslimatun. Muslimuna. Muslim-muslim laki-laki. Muslimatun. Muslim-muslim perempuan. Para muslimah. Muslim perempuan banyak. Muslimatun. Muslimuna. Ini mudzakkar salim ya. Kemudian muslimatun. Ini muannas salim. Kemudian jamak yang terakhir adalah jamak taksir. Jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan, terbagi menjadi dua. Ada yang munsharif dan ada yang ghairu munsharif. Munsharif maksudnya bertanwin. Ghairu munsharif tidak bertanwin. Contohnya apa? Misalkan aqlamun. Ini jamak dari qalamun. Dia kita tanwin ya. Aklamun ada tanwinnya. Bukan aklamu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ghairu munsharifnya contohnya masajidu. Jamak dari masjid. Termasuk isim yang ghairu munsharif tapi dari jamak gitu. Oke, itu tadi isim-isim yang mu'rab. Sekarang coba kita evaluasi, kita tanya jawab teman-teman ya. Misalkan kayak gini, nanti antum jawab. Ahmadu, kalimat apa? Kalimah isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena isim mufrad ghairu munsharif. Seperti itu. Karena isim mufrad ghairu munsharif. Muslimuna, kalimat apa? Kalimah isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab.
Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Bisa ya? Oke, coba teman-teman sekarang nyalakan suaranya. Pertanyaan yang pertama. Al-Fata. Al-Fata kalimah apa? Al-Fata kalimah Isim. kalimah isim. Mu'rab atau mabni? Al-Fata. Mu'rab, Ustaz. Kenapa mu'rab? Mabni. Al-Fata. Kenapa Mabni. mu'rab? Isim mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad yang mana? Mu'tal, ghairu munsharif atau al-asmaul khamsah? Mu'tal. Mu'tal apa? Mu'tal. Nakis. Mu'tal al-fata diakhiri huruf alif namanya mak maksur. Kayaknya belum masuk ini materinya. Masih bingung ya. Kita belum ke isim mabni, teman-teman. Kita baru mempelajari isim yang mu'rob. Jadi pertanyaan saya ini baru berkaitan dengan isim yang mu'rob. Pasti jawabannya mu'rob ya. Al-Fata itu termasuk isim yang mu'rob. Kenapa? Karena dia isim mufrad maksur. Kok tahu? Ya, karena dia itu kalimat isim yang diakhiri alif. Alifnya bengkok. Isim mufrad yang mu'tal itu kan ada dua, ada maksur dan mangkus. Maksur diakhiri alif, mangkus diakhiri ya. Nah, itu ada dua itu. Tamam. Pertanyaan berikutnya. Ahmadu. Kalimah apa? Isim. Kalimah isim, mu'rob atau mabni? Mu'rab. Mu'rob, kenapa mu'rob? Karena berbentuk mufrad ya, Ustaz. Atau Ya, karena isim mufrad. Isim mufrad yang mana? isim Ahmadu. muzakkar. Ahmadu. Kok bisa mudzakkar salim kan mufrad? Mudzakkar salim itu jamak. Ahmad itu kan menunjukkan makna satu ya kan? Ghairu munsharif. Iya. Isim mufrad yang ghairu munsharif. Apa makna ghairu munsharif? Tidak bisa. Menerima tanwin. Tidak bertanwin. Ahmadu, tidak boleh Ahmadun. Oke, pelan-pelan ya. Berikutnya kalimah aklamun. Aklamun itu jamaknya kolamun. Aklamun kalimah apa? Isim. Isim. Mu'rob atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rob? Jamak. Karena jamak-jamak apa? Taksir. Taksir. Munsharif atau ghairu munsharif? Munsorif. Munsharif. Munsharif. Karena Tanwin. menerima tanwin. Muslimatun. Kalimah apa? Isim. Mu'rob Sim. atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Kenapa mu'rob? Jamak. Jamak. Jamak apa? Mu'annas. Mu'annas. Anas Salim. Oke. Dah agak mulai nyambung ya. Al-Qadi. Kalimah apa? Al-Qadi. Isim. Ini ada yang rusak satu, Mi. Kalimah isim Kalimat mu'rob isim. atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Mu'rob. Kenapa mu'rob? Karena berupa isim mufrad. Karena isim mufrad. Isim mufrad yang mana? Mu'tal. Al-Qadi. Mu'tal apa? Em, mangkus. Mu'tal mangkus. Cirinya apa? Mangkus itu. Ada Ya. alif bengkok di akhir. Alif atau ya? Ya. Ya. Oh iya. Iya ya. Kalau alif itu namanya isim apa? Maksur. Isim. Maksur.
Maksur alif ya mangkus. Padeh, ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Pertanyaan terakhir. Muslimani, kalimah apa? Isim. Isim. Kalimah isim mu'rab atau mabni? Muslimani. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Isim musanna. Karena isim musanna. Alhamdulillah. Baik. Sebelum saya lanjutkan, mungkin kalian ada pertanyaan? Silakan. Belum ada? Oke. Tanya Ustaz. Oke, silakan akhi. Ini contoh dari isim mufrad kan ada al-fata, ada al-qadi. Sahih. Al-fata sama al-qadi tanpa kita belajar mu'raf kan sudah kelihatan tuh ada alif lam sebagai isim. Hmm. Jadi kalau tanpa alif lam misalnya fata sama qadi bisa tidak? Bisa tidak apa maksudnya akhi? Ya maksudnya tanpa alif lam. Oh, Apakah itu maksudnya kalau alif lamnya dibuang bisa atau enggak? ya ya Bisa akhi. berarti tetap disebut isim karena maksur sama mankus tadi ya. Tetap isim. Betul. Iya, iya. Siap Ustadz, siap, siap. Baik. Al-fata, nanti kalau alnya dibuang menjadi fatan. Silakan ditanwin. Fatan. Untuk isim mangkus itu agak khas ya, isim mangkus ini khasnya bagaimana? Kalau alnya dibuang, nanti selain antum tanwin dotnya, yaknya juga dibuang. Nah, itu Iya. agak-agak beda. Kodin gitu nanti jadinya. Kalau alnya dibuang, kalau dia bertanwin. Kalau bertanwin isim mangkus, yaknya itu dibuang. Kodin. Bisa dibuang alnya. Baik, ada Syukron. lagi? Afwan akhi. Kita lanjutkan yang kedua, fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab ini hanya fi'il mudhari. Tapi dibagi menjadi tiga. Ada fi'il mudhari sahih akhir, mu'tal akhir, dan yang terakhir af'alul khamsah. Kalau tadi kan asmaul khamsah, isim-isim yang 5 isim ya. Kalau ini fi'il, af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Sahih akhir maksudnya fi'il mudhari diakhiri huruf sahih selain huruf ilat. Fi'il mudhari mu'tal akhir diakhiri huruf ilat. Alif, ya, wawu. Ayu, alif, ya, wawu. Fi'il mudhari af'al khamsah, fi'il mudhari yang diakhiri una, ani, ina. Una, ani, ina. Ada wawu, alif, dan ya-nya. Diakhiri nun, sebelum nun ada wawu, alif, dan ya. Contohnya yang sahih akhir gimana? Misalkan kita punya kalimat yansuru. Nah, yansuru ini fi'il mudhari sahih akhir namanya. Karena akhirnya huruf ro bukan huruf ilat. Kalau yang mu'tal akhir, misalkan yad'u ini fi'il mudhari, maka dihukumi mu'rab. Dihukumi mu'rab. Kenapa? Kalimat apa? Fi'il mu'rab atau mabni mu'rab. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mana? Yaitu yang mu'tal akhir karena dia diakhiri huruf waw yang merupakan huruf ilat. Huruf ilat ada 3, alif, iya, dan waw. Ini yang mu'tal akhir wawu, mu'tal akhir bil wawi. Kemudian yang terakhir af'al khamsah, ini maksudnya fi'il mudhari yang diakhiri una, ani, ina. Bahasa mudahnya seperti itu. Kalau akhirnya una, contohnya yansuruna, itu kan una ya. Atau ani, yansuroni, tansuroni. Yansuruna, tansuruna. Yansuroni, tansuroni, tansurina.
Jumlahnya kan 5. Maka disebut af'alul khamsah. Dia bersambung dengan waw, alif, atau ya. Contohnya di sini yansuruna misalkan. Ini fi'il mudhari namanya af'alul khamsah. Cirinya diakhiri una. Sebenarnya ciri yang benar ya berdasarkan keterangan di ilmu-ilmu nahwu itu biasanya begini. Fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jamak atau alif tasniyah atau ya muannasah mukhatabah itu. Cirinya ada 3 itu. Yansuruna. Oke. Kalau kita ditanya misalkan yansuru kalimah apa? Kalimah fi'il. Jawabannya seperti itu. Fi'il mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mana? Sahih akhir. Yad'u kalimah apa? Kalimah fi'il. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mana? Mu'tal akhir. Mu'tal akhir apa? Mu'tal akhir wawu. Yansuruna. Kalimah apa? Fi'il. Mu'rab mabni. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia fi'il mudhari. Mudhari yang mana? Af'alul khamsah. Cirinya apa? Bersambung dengan wawu. Wawu jamak namanya. Wawu jamak, ya muannas mukhatabah dan alif tasniyah. Wawu jamak, bentar, wawu jamak, alif tasniyah, ya muannas mukhatabah. Nah, 3 ini. Kalau hurufnya wawu disebut wawu jamak, kalau hurufnya alif, alif tasniyah, hurufnya ya nanti ya muannas mukhatabah. Baik. Sekarang saya tanya. Silakan dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimahnya jangan yang suruh, kita cari kalimah lain. Silakan kalimahnya. Nggak bisa nyambung ya. Ada, saya tulis aja deh. Bisa. Misalkan saya punya kalimah ya'lamu. Ya'lamu. Ya'lamu kalimah apa? Kalimah fi'il. Kalimah fi'il. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mana? Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Akhir. Sahih Apa? akhir. Sahih akhir. Karena akhirannya huruf apa? Ro. Ya'lamu, ya'lamu. Bukan yang suruh. Mim. Huruf mim. Nah, ya'lamu. Oke, kalau kalimahnya ya'lamani. Ya'lamani. Kalimah apa Kalimat ya'lamani? fi'il. Kalimat fi'il. Fi'il. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari. Yang mana? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Kenapa af'alul khamsah? Karena ada alif. Akhiran Iya. ani. Oke, boleh. Bersambung apa? Alif tasniyah. Alif tasniyah. Akhirnya ani. Ini alifnya yang ini. Oke, kalau kalimahnya yar. Yarmi kalimah apa? Fi'il. Fi'il. Adi mudhari amr. Mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Sahih. Berarti kalau fi'il mudhari mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Ini fi'il mudhari yang mana? Mu'tal. Yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir apa? Mu'tal akhir apa? Alif, wawu atau ya?
Ya. I. Kenapa mu'tal akhir ya? huruf alat. Karena Karena diakhiri huruf diakhiri ya. Mukhotobah. Bukan ya, bukan ya pada sama khotobah. Kalau yang mana sama khotobah nanti afalul khamsah bukan mu'tal akhir. Kalau ya mana sama khotobah itu setelah yaknya ada nun teman-teman ya. Tarmina gitu nanti. Ta'lamina, tansurina itu ya mana sama khotobah. Setelah yaknya ada nun. Pokoknya kalau al-afalul khamsah akhirannya itu pasti ada nunnya. Itu setelah wawu, setelah alif, setelah ya. Yansuruna, yansuroni, tansurina. Ada nun setelah 3 huruf tersebut. Kalau nggak ada nun setelahnya, ya bukan. Mu'tal akhir bil ya gitu aja. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Tidak, insya Allah. Oke, berikutnya kita akan belajar kalimah yang mabni. Yang pertama, kita mulai dari isim ya. Isim kebanyakan mu'rob sebagaimana tadi kita bahas, tapi ada juga yang mabni. Di antara isim yang mabni ada isim domir. Isim apa? Domir. Contohnya huwa, huma, hum, iya, huma, Iya, hunna. Nah, itu ya. antum, antum. Anda terusin sendiri ya. Nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah ada materinya. Pokoknya kalau ketemu domir berarti akhirannya tetap mabni. Gak mungkin kan huwa jadi hui, nggak bisa. Ya huwa sampai kapanpun. Gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia domir itu kata ganti. Kemudian yang kedua mausul. Mausul itu kata sambung. Contohnya alladzi, alladzani, ila akhirih. Alladzi kata sambung. Alladzi ini maknanya yang. Sesuatu yang atau yang. Bisa orang yang, sesuatu yang. Gitu. Alladzi kalimat apa? Isim. Huruf mabni. Mabni. Kenapa mabni? Isim mausul. Kata sambung. Kemudian yang ketiga, isim isyarah kata tunjuk. Contohnya ada ini. Nah, ada kalimat apa? Kalimat isim huruf mabni. Mabni kenapa? Karena isim isyarah atau kata tunjuk. Isim istifham, contohnya hal. Kata tanya. Sebenarnya kata tanya itu kebanyakan isim teman-teman ya, kebanyakan. Yang huruf. Kok hal sih? Ini salah ini contoh dari saya. Ya Allah. Ini kan isim yang kita bahas sekarang. Di kalimat yang apa namanya mabni berikutnya adalah kalimat isim yang mabni berikutnya adalah isim istifham. Isim istifham ini ada juga yang huruf cuma 2 dari istifham. Kebanyakan dia isim dan mabni. Contohnya apa? Misalkan kita tanya kaifa haluk. Kaifa haluk. Kaifa itu termasuk kalimat isim. Mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa mabni? Karena isim istifham. Terus isim syarat. Isim syarat itu isim yang menunjukkan makna jika maka, persyaratan. Jika kamu begini, maka kamu begitu. Jika kamu belajar, maka kamu lulus. Jika kamu bersungguh-sungguh, kamu akan berhasil. Nah, itu kata jika, teman-teman, itu namanya adatus syarti, alat untuk menunjukkan syarat. Nah, adatus syarti ini nanti ada dari golongan isim, ada dari golongan huruf. Yang dari golongan isim itu contohnya man, barang siapa. Man sobaro dofiro. Man sobaro dofiro. Barang siapa bersabar, dofiro maka akan memperoleh kemenangan, memperoleh isim syarat.
Kemudian ada isim fi'il. Isim yang menunjukkan makna fi'il. Contohnya amin. Amin. Yang setiap hari teman-teman baca itu. Amin itu kalimat isim. Mu'rab atau mabni ya? Mabni. Kenapa mabni? Karena isim fi'il. Maksud dari isim fi'il itu adalah dia kalimat isim tetapi menggunakan maknanya kalimat fi'il. Amin itu menggunakan makna kalimat istajib. Maknanya kabulkanlah. Kata. Itu tadi isim-isim yang mabni. Masing-masing dari isim yang mabni itu masih banyak teman-temannya ya. Domir masih terbagi lagi menjadi munfasil, mutasil, mausul. Nanti ada mausul yang mudakar, muannas, mufrad, tasnya jamak, isyarah ada yang dekat dan jauh, istifham, syarat, fi'il. Ini masih ada teman-temannya yang belum disebutkan di sini, teman-teman perlu mendalaminya. Tapi tenang aja, mungkin di materi-materi berikutnya nanti akan dijelaskan beberapa, enggak semuanya, tapi beberapa insya Allah akan dijelaskan. Seperti isim domir itu akan dijelaskan. Baik, sekarang saya tanya, antum jawab. Hada kalimah apa? Isim. Mu'rab atau mabni? Isim. Mabni. Kenapa Mabni. mabni? Isim Do. isyarah. Isim domir. Isim domir. Isyarah. Isyarah. Isim Iya, isyarah. 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 Isyarah itu Isyarah. maknanya ini, itu gitu teman-teman ya. Nah, Ini, itu. Kemudian isim isyarah itu maknanya apa? kata tunjuk. Kata tunjuk, sahih. Ya, kata tunjuk. Kaifa kalimah apa? Kalimat Isim. 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 Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Isim Syarat. Isim syarat. Apa isim istifham. Kaifa, kaifa. Istifham. Isim istifham. Biasanya kalau syarat nanti ada ma zaidahnya, kaifama gitu. Ya. Amin, kalimah apa? Isim. Mu'rab Fi'il. mabni. Isim. Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Mabni fi'il. Apa Fi'il. fi'il. Isim Mu'rab, fi'il. mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa? Mabni. Karena isim Fi'il. isim fi'il. Apa maksud isim fi'il? Apa itu isim fi'il? Isim yang menunjukkan mana? Fi'il. Isim yang menunjukkan makna fi'il. Isim yang menggunakan maknanya fi'il. Itu kurang lebih. Baik. Selain amin apa Ustaz? Kalau di Al-Quran ada hayhata itu. Hayhata, hayhata itu. Ufin itu juga termasuk itu. Ufin. Nggak banyak. Isim fi'il tidak banyak. Yang paling banyak dari sekian isim mabni itu domir. Bagiannya banyak ya. Baik. Saya kira itu untuk isim yang mabni. Sampai sini gimana? Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke fi'il dan huruf. Baik. Berikutnya kalimah fi'il. Fi'il itu juga ada yang mabni. Bahkan kebanyakan fi'il itu mabni gitu loh. Kebanyakan fi'il itu mabni. Tadi kan untuk fi'il yang mu'rab cuma satu ya kan. Hanya fi'il apa? Mudhari. Nah, hanya fi'il mudhari. Nah, sekarang yang mabni. Yang mabni ini ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah fi'il madhi. Yang kedua fi'il amr. Itu dulu fokusnya. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il amr. Nah, sebenarnya ada yang ketiga. Tapi ini nanti dulu. Antum apa pikirannya jangan ke mudhari dulu ya, biar nggak bingung.
Jadi yang mabni itu madi sama amar dah gitu dulu. Yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amar dan madi. Kalau amar dan madi kan udah saya jelasin kemarin di pertemuan yang ke berapa ya? 2 atau berapa itu ya? Alhamdulillah. Kemudian untuk fi'il mudhari ya, tadi kita jelasin bahwa fi'il mudhari itu mu'rab, tapi nanti ada yang mabni. Yaitu kapan? Ketika bertemu dengan dua nun, salah satu dari dua nun. Namanya nun taukid dan nun jamak niswah. Nah, ini sementara kita skip aja dulu karena belum terlalu penting ya. Nanti kalau sudah masuk waktunya materi ini akan kita jelasin. Insya Allah. Kemudian yang terakhir, semua huruf adalah mabni. Jadi ini paling enak nih. Kalau ketemu huruf, pasti mabni. Fi'il madi, contohnya doroba. Doroba kalimah apa? fi'il, Mu'rab atau mabni? mabni, Kenapa mabni? fi'il madi, Karena fi'il madi. Sementara gitu dulu jawabannya. Kemudian idrib, idrib. Kalimah apa? adalah Fi'il. fi'il, Fi'il, mu'rab atau mabni? mabni, Mabni. Kenapa mabni? fi'il Fi'lul amr, amri. Arah fi'il amr. Betul. Kalau ala, kalimah apa? huruf, Huruf, betul. Mu'rab atau mabni? mabni, Kenapa mabni? Mabni. semua huruf Semua mabni, huruf mabni. Betul sekali. Semua huruf mabni. Hal, apakah? Kalimah apa hal? Kalimat isim. Isim. Kalimah huruf. Oh iya. Hal Istifham, atau al. istifham semuanya isim. Kecuali apa? Hal dan, ada dua ya. Hal dan a. Atau hamzah itu loh. Yang maknanya apa? Apakah? Itu kalimah huruf. Hal kalimah apa? Huruf. Mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa mabni? huruf, Iya, karena semua huruf, huruf pasti mabni. Mabni. Coba kita ulangi sebentar kalimah-kalimah huruf. Nah, ini teman-teman antum lihat nih. Kalimah-kalimah huruf, ada huruf yang masuk isim, ada huruf yang masuk fiil, ada yang bisa masuk keduanya. Ini semuanya mabni. Gak bisa berubah akhirnya. Misalkan min, huruf jar ya. Ya tetap min. Kalaupun kadang-kadang jadi minal, itu bukan karena dia mu'rab berubahnya ya. Tapi karena dia diwasolkan. Tuh. Kemudian inna. Inna kalimah apa? Kalimah huruf. Huruf apa? Nawasikh. Mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa? Semua huruf pasti mabni. Illa. Kalimah apa? Huruf. Huruf apa? Istisna. Mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa mabni? Semua huruf pasti mabni. Ya, kata. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jelas ya? Insyaallah wa'adih. Mu'rab dan mabni sudah. Tunggu sebentar. Kita mau latihan dulu. Kita kemarin kan sudah belajar membedakan kalimah isim, fi'il, dan huruf di beberapa surat juz amma, ya kan? Termasuk kemudian hukum apa namanya, kalau fi'il ya madi mudhari amarnya, maklum majhulnya, itu kan udah. Termasuk muta'addi lazimnya. Terus kalau huruf dia huruf apa itu sudah. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan mu'rab dan mabninya dari masing-masing kalimah tersebut. Antum mau surat apa? Sedapatnya aja ya. Ini surat apa ini?
Walaili idza yaghsha. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita belajar bareng. Walaili idza yaghsha, berapa kalimat di sini? Kalimat yang pertama deh, kalimat apa? Wow. Wawu. Kalimat apa ini wawu? Huruf Kalimat huruf. Kalimat huruf. Huruf apa namanya? atop. Bukan. Bukan ya, bukan. Namanya huruf jar. Huruf Huruf jar jar. atau kosam. Huruf jar atau kosam. Di sini kan ada ini keterangannya ya. Harfu jarrin wa kosamin. Huruf sumpah, maknanya demi. Kalau huruf atof maknanya apa? Dan Dan tuh. Wawu ini kalimat huruf jar atau kosam. Mu'rab atau mabni? mabni. Kenapa mabni? Mabni. Semua huruf Ya, betul. Semua huruf mabni. Mabni. Berikutnya kalimat isim. Alaif. alail, kalimat isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab, kenapa mu'rab? Isim? Karena apa isim? Mufrad, tasniah apa jamak? Pilihannya 3 itu. Mufrad. Mufrad, ya udah. Udah jadi kan? Mufrad sudah. Idza, kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat Kalimat isim apa isim. huruf? Isim. Idza itu maknanya apa? Idza. Apabila. Ketika ya, apabila bisa. Itu menunjukkan makna dorof, teman-teman ya. Dorof itu kalimat apa? Dorof kalimat Isim. isim. Jadi kalau menunjukkan menunjukkan dorof ya, kecuali fi ya. Kalau fi ya menunjukkan dorof juga kan, tapi dia huruf jar jelas. Dorof zaman, dorof makan itu termasuk kalimat isim. Mu'rab atau mabni? Idza. Mabni. Mabni, betul sekali. Tapi tadi di pembagian isim yang mabni belum disebutkan ya. Jadi memang isim yang mabni itu bisa antum tambahkan di sana tadi sebagian dorof. Itu mabni. Sebagiannya, enggak semuanya. Sebagiannya. Sebagian dorof itu mabni. Seperti idza, haitsu, al-ana. Itu mabni. Enggak bisa berubah akhirnya. Kalau yang mu'rab ya seperti amama, waro'a, kholfa, qabla, ba'da. Nah, itu mu'rab. Tamam. Yagsha, kalimat apa yagsha? Fi'il. Kalimat fi'il. Kalimat Fi'il. fi'il, sahih. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab, kenapa mu'rab? Fi'lul mudhari. Fi'il mudhari, sahih. Fi'il mudhari yang mana? Yang Sahih akhir, mu'tal akhir, apa hafal khamsah? Mu'tal akhir. Mu'tal akhir apa? Mu'tal akhir apa? Yusha. Hah? Mu'tal akhir apa? Wawu, alif atau ya maksudnya? Alif. Alif. Yakin ya? Yakin. Oke, mu'tal akhir alif. Tinggal lihat huruf sebelumnya berharokat apa. Kalau fathah berarti alif. Kalau kasroh berarti ya. Kalau dhammah berarti wow. Gitu. Ayat kedua. Wan nahari idza tajalla. Saya pengen tanya yang tajallanya. Tajalla kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il. Fi'il Madi, madi. madi mudhari amr atau mu'rab atau mabni dulu? Mu'rab atau mabni? Mabni. 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 Kenapa mabni? Fi'il madi. Karena fi'il madi enggak mudhari ya. Tajalla. Ini wazannya tafa'ala fi'il madi. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Wawunya kalimat apa? Huruf atop. Kalimat huruf atom. Mu'rab mabni.
Mabni. Mabni. Mabni. Oke. Ya mabni. Kenapa mabni? Karena semua huruf pasti Mabni. mabni. Kemudian ma, kalimah apa ma? Kalimat huruf. Huruf. Huruf apa? Wa ma khalaqal. Huruf sambung itu apa sambung? Huruf apa amanya? Enggak. Kalimah apa? Isim fi'il huruf. Huruf. Kalimat Ada yang bilang huruf, boleh. Memang ada pendapat begitu. Kalau huruf-huruf apa? Huruf Huruf nafi ya Ustaz. huruf nafi, bukan. Nih, kalau huruf antum lihat nih. Harfun masdariyun. Huruf apa? huruf Masdar. masdar. Huruf masdar. Demi penciptaan Allah kepada laki-laki dan perempuan. Jadi maknanya nama masdariyah nanti ditakwil itu ma khalaqa menjadi wa khalqihi dzakara wal unsa. Dan demi penciptaan Allah kepada laki-laki dan perempuan gitu. Atau ma-nya ini bisa mausul. Berarti kalau ma mausul kalimah apa namanya? Isim. Kalimah isim, mausul kan isim ya. Kalimah isim. Isim mausul itu mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Kalau huruf masdari tadi mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni juga. Sama-sama mabni di sini. Cuman tergantung ma-nya ma apa gitu. Di sini kan disebutin ini isim mausul, yang satu tadi harfun masdari. Kalau nanti ma-nya ma mausul, ini nanti menyimpan ngait, domir ngait namanya. Wa ma khalaqahu az-zakara wal unsa. Demi sesuatu yang Allah ciptakan berupa laki-laki dan perempuan. Taib. Inna sa'yakum lasyatta. Inna kalimah apa? Huruf. Huruf Kalimah huruf, huruf apa nih? mabni. Ini huruf apa? Huruf taukid. Bisa huruf taukid. Huruf taukid, huruf nasab, huruf nasikh. Sa'yakum. Kum kalimah apa? Domir. Dhamir. Kalimah, nggak ada Isim. kalimat tuh. Isim. Isim. Kalimah isim murab atau mabni? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Domir. Isim Lah huruf domir. Ya, karena dia isim domir. Syatta, syatta, kalimah apa syatta? Fiil. kalimat isim. Isim ya, kalimah Isim. 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 Murab atau mabni? Mabni. Ada nggak Mu'rab. isim yang mabni kayak gini nih? Dari sekian tadi, nggak ada kan? Ini mu'rab syatta. Akhirannya apa ini? Alif kan? Alif. Nah, berarti itu ciri dari isim apa? Maksur. Isim maksur. Cuman memang nanti harus jeli teman-teman membedakan isim sama fi'il yang akhirannya huruf ilat tuh. Agak mirip-mirip soalnya. Kayak ini misalkan di ayat berikutnya. Fa'amma man a'to wattaqo. Fa'amma man. Man kalimah apa? Isim. 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 Orang mabni. 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 Kenapa mabni? Mabni. Istifham. Isim Mausul. mausul. Kalau ini istifham nggak mungkin ya. Soalnya kalau istifham tuh benar-benar harus di awal. Ini didahului sama amma. Ini isim mausul. Isim mausul. Kemudian a'to kalimah Fiil. kalimah fi'il mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa mabni?
Fi'lul Berupa madi. Karena fi'il madi sahih. Ittaqa juga fi'il madi. Baik. Nah, teman-teman, sekarang saya ajari sedikit aja bagaimana kita menentukan kemabnian sebuah kalimat. Kalau yang mu'rab besok aja ya. Sekarang kita fokus ke yang mabni dulu, menentukan mabninya sebuah kalimat. Menentukan mabninya sebuah kalimat itu sangat mudah, yaitu dengan cara apa? Lihat huruf terakhirnya. Misalkan ala, huruf terakhirnya ala apa? Alif. Alif, sahih. Huruf terakhirnya ala adalah alif. Alifnya berharokat apa itu? fathah. Ngala. Huruf terakhirnya kan alif. Alifnya berharokat enggak? Tidak Sukun. ada. Tidak ada harokatnya, berarti kan sukun. Ya kan? Nah, kalau sukun itu berarti mabni sukun kayak gitu. Hmm. Misalkan doroba fi'il madi kan mabni. Berarti mabni apa? Fathah. Mabni fathah, sahih. Idrib fi'il amr, mu'rab atau mabni? Mabni. 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 Mabni apa? Sukun. Sukun. Bisa kan? Mudah banget. Tinggal lihat huruf paling akhir. Harokatnya apa? Contohnya ini nih. Wa amma. Wawunya kan kalimat huruf. Ini huruf atof ya kan? Dia mabni. Mabninya mabni apa? Wawu. Mabni? Fathah. Fathah. Mabniyun alal fathi. Nah, ini wawunya namanya al-wawu harfu atfin mabniyun alal Alal fathi. fathi. Seperti itu. Kemudian amma. Kalimah apa? Kalimah? Mabni. Kalimah apa? Isim. Oh, sim. Kalimah huruf ya. Huruf Oh, syarat. huruf. Kalimah huruf. Huruf syarat. Mu'rab atau mabni? Jelas mabni. Mabni. Mabninya Mabni. apa? Ah, Mabniyun ala Fathah. sukun. huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya amma. Alif. Alif. Sukun. Ya, Sukun. berarti harokatnya kan sukun. Huruf terakhirnya alif. Amma harfu syartin mabniyun ala sukuni. Sukun. Man. Kalimah apa? Isim. Isim. Mu'rab Sim. atau mabni? Mabni. Mabni. Mabni apa? Sukun. Ala Sukun. Sukun. Ya. Ala sukun. Mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa mabni? Huruf. Tanya isim tadi. Sim mausul. Isim mausul. Jadi kalau di I'rab man ini ismu mausulin mabniun Ala Ala sukun. sukun. ala sukuni. Mabniun ala sukuni, mabniun ala dhammi, mabniun ala kasri, mabniun ala fathi ila akhirih. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk fi'il madinya besok aja ya, insyaallah. Besok madi mudhari. Madi mudhari. Kamarnya mana kok tidak ada ini? Bentar, bentar. Nah, ini. Besok pembahasannya teman-teman ya. Ini. Madi sama Amr insyaallah. Madi sama Amr. Mabninya. Syukur-syukur nanti kalau bisa masuk ke mudhari. Gantung waktunya. Alhamdulillah. Ana kira cukup. Naktafi bihadzal qadr. Qabla ma naqtatim yujad su'alu minkum. Fadal. Mafi? Yakfi Ustaz, yakfi. Yakfi. Taib. Kita ambil foto dulu ya. Silakan teman-teman. Ayah, Pak Hilmi, silakan. Apa Ustaz? Kita ambil foto dulu. Oh iya. Nyalakan kamera. Sorry. Alhamdulillah. Baik. Wahid, Syukur. isnan. Bentar, materinya kan ini.
ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. شكرا جزيلا على مشاركتكم في هذه الفرصة. نلتقي مرة إن شاء الله في اللقاء التالي. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Rabbil Alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, Barakallahu Ustaz. fikum, jazakallah khair jaza. Wa iyyakum. Asyukru ala wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.